Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Aditya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari pertarungan aliran filsafat idealisme dan materialisme. Sejarah idealisme cukup berliku-liku dan luas karena mencakup berbagai teori yang berlainan. Walaupun berkaitan, ada beberapa jenis idealisme yaitu adalah idealisme subjektif, idealisme objektif, dan idealisme personal. Yang pertama adalah idealisme subjektif, adalah filsafat yang berpandangan idealis dan bertitik tolak pada ide manusia atau ide sendiri. Alam dan masyarakat ini tercipta dari ide manusia. Segala sesuatu yang timbul dan terjadi di alam atau masyarakat adalah hasil atau kerja ciptaan ide manusia atau idenya sendiri. Atau dengan kata lain, alam dan masyarakat hanyalah sebuah ide atau pikiran dari dirinya sendiri atau ide manusia. Kemudian idealisme objektif adalah idealisme yang bertitik tolak pada ide di luar ide manusia. Idealisme objektif ini dikatakan bahwa akal menemukan ada yang sudah terdapat dalam susunan alam. Kemudian menurut idealisme objektif, segala sesuatu baik dalam alam atau masyarakat adalah hasil dari ciptaan ide universal. Pandangan filsafat seperti ini pada dasarnya mengakui sesuatu yang bukan materi, yang ada secara abadi di luar manusia. Sesuatu yang bukan materi itu ada sebelum dunia alam semesta ini, ada termasuk manusia dan segala pikiran dan perasaannya. Kemudian filsuf idealis yang pertama kali dikenal adalah Plato. Ia membagi dunia dalam dua bagian. Pertama, dunia persepsi dan dunia yang konkret. Ini adalah temporal dan rusak, maka dunia yang sesungguhnya melainkan bayangan alias penampakan saja. Kedua, terdapat alam di atas, alam benda, yakni alam konsep, idea universal atau esensi yang abadi. Kemudian yang ketiga adalah idealisme personal atau personalisme, yaitu nilai-nilai perjuangan untuk menyempurnakan dirinya. Personalisme muncul sebagai protes terhadap materialisme, mekanik, dan idealisme humanistik. Bagi seorang personalis, realitis dasar itu bukanlah pemikiran yang abstrak atau proses pemikiran yang khusus, akan tetapi suatu jiwa atau seorang pemikir. Kemudian Gigi Fichte adalah filsuf Jerman. Ia belajar teologi di Jena pada tahun 1780 sampai 1788. Filsafat menurut Fichte adalah diedukasi dari satu prinsip. Ini sudah mencukupi untuk memenuhi tuntutan pemikiran moral, bahkan seluruh kebutuhan manusia. Prinsip yang dimaksud ada di dalam etika, bukan teori, melainkan prakteklah yang menjadi pusat yang di sekitarnya, kehidupan diatur. Kemudian G. W. Hegel 1798 sampai 1857 Masehi. Hegel lahir di Stuttgart, Jerman pada tanggal 17 Agustus 1770. Ayahnya adalah seorang pegawai rendah bernama Georg Hegel dan ibunya yang tidak dikenal itu bernama Maria Magdalena. Pada usia 7 tahun ia memasuki sekolah Latin. Kemudian Gymnasium Hegel. Muda ini tergolong anak telmi alias telat mikir. Pada usia 18 tahun ia memiliki Universitas Tübingen. Setelah menyelesaikan kuliah ia menjadi seorang tutor. Selain mengajar di Jena, pada usia 14 tahun, ia menikah dengan Maria von Tucher. Karirnya selain menjadi direktur sekolah menengah, juga pernah menjadi redaktur surat kabar. Ia diangkat menjadi guru besar di Heidelberg dan kemudian pindah ke Berlin hingga ia menjadi rektor Universitas Berlin. Kemudian materi dan alam semesta sama sekali tidak memiliki karakteristik pikiran dan tidak ada identitas non-material. Realitas satu-satunya adalah materi. Setiap perubahan bersebab materi atau natural dan dunia fisik. Beberapa tokoh pemikiran materialisme antara lain adalah yang pertama Karl Marx 1818 sampai 1883. Marx lahir di Trier, Jerman pada tahun 1818. Ayahnya merupakan seorang Yahudi dan pengacara yang cukup berada dan ia masuk Protestan ketika Marx berusia 6 tahun. Setelah dewasa, Marx melanjutkan studinya ke Universitas Bonn. Kemudian Berlin, ia memperoleh gelar doktor dan disertasinya tentang filsafat Epicurus dan Democritus. Kemudian ia menjadi pengikut Hegel, sayap kiri dan pengikut Feuerbach dalam usia 20 tahun 4 tahun.
Marx menjadi direktur koran Rheinische-Zeitung yang diberendal pemerintahan karena dianggap revolusioner. Kemudian yang kedua, Thomas Hobbes 1588. Menurut Thomas Hobbes, materialisme menyangkal adanya jiwa atau roh karena keduanya hanyalah pancaran dari materi. Dapat dikatakan juga bahwa materialisme menyangkal adanya ruang mutlak lepas dari barang-barang material. Selanjutnya, Hornbeck 1974. Menurut Hornbeck, materialisme adalah teori belief that only matter decides story, atau kepercayaan bahwa yang ada hanyalah benda material saja. Kemudian Van der Waals 2000 mengatakan bahwa materialisme dengan menyatakan bahwa materialisme ini terdiri atas suatu aglomerasi atom-atom yang dikuasai oleh hukum fisika kimiawi, bahkan terbentuknya manusia dengan memungkinkan berasal dari himpunan atom-atom tertinggi. Apa yang dikatakan kesadaran jiwa atau ras sebenarnya hanya tertumpuk fungsi kegiatan dari otak yang bersifat sangat organik dan materialistik. Kiranya itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.